Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak terasa kita sudah sampai di bulan Mei 2020. Saya percaya Bapak Ibu tetap berada dalam pemeliharaannya Tuhan. Tuhan adalah tetap Tuhan yang baik dalam kehidupan kita semua. Selama 1 bulan kita akan berbicara mengenai sebuah tema besar yang disebut dengan responsibility. Jadi sebelumnya mari kita berdoa datang pada Tuhan sama-sama sebelum kita mulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau akan menolong kami semua sementara kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu menguatkan, firman-Mu akan menyembuhkan, firman-Mu akan memulihkan, firman-Mu akan menegur, bahkan akan membawa kami kembali pada kehidupan yang seperti yang Kau inginkan. Terima kasih. Berbicara buat kami semua. Jamah setiap kami juga yang ada dimanapun kami berada, yang sedang nonton, sedang ikutin ibadah, dimanapun kami berada, Kau tetap akan menjamah mereka, Kau akan tetap berbicara bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tetap percaya bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu semua sudah Tuhan sediakan bagi kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa kami akan terima segala yang terbaik yang surga sudah sediakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ini, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai tema besar mengenai responsibility. Minggu lalu Pastor Daniel Yosafat sudah berbicara mengenai responsibility. Bapak Ibu perlu dengar kembali, perlu lihat kembali di YouTube. Itu juga khotbah yang sangat relevan dengan apa yang saya juga akan sedang bicarakan pada kesempatan pada hari ini. Nah, responsibility atau tanggung jawab itu harusnya kita berawal mendasarnya dengan dari sebuah pemahaman adalah gini. Kita tuh bukan pemilik kehidupan ini. Kita hanya pengelola dari kehidupan ini. Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama berkata begini, Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Punya pengertian begini, adalah Tuhan yang mempunyai seluruh bumi, itu termasuk kehidupan saya dan saudara loh. Termasuk kehidupan Bapak Ibu yang pada kesempatan pada pagi hari ini. Dan hal itu juga berarti bahwa kita ini bukan pemilik kehidupan, kita ini bukan owner dari kehidupan, kita cuman manajer dari kehidupan. Kalau dipakai bahasa sehari-hari, kita semua ini cuma ngontrak ada di dunia. Makanya mendasari mengenai responsibility tanggung jawab, kita harus mengerti betul akan hal ini bahwa kita cuma pengelola. Saya bukan pemilik kehidupan, saya bukan pemilik keluarga, saya bukan pemilik semuanya, tapi saya cuma pengelola aja. Diberi kepercayaan untuk mengelola, untuk memelihara kehidupan ini. Itu adalah sebuah landasan, itu adalah sebuah dasar yang saya dan saudara dan Bapak Ibu harus mengerti dan harus pahami bahwa kita hadir ke dunia bukan kita yang memiliki kehidupan, tapi kita adalah pengelola, kita adalah manajer, kita cuma dipercayakan untuk mengelola. Itu sebabnya firman Tuhan di Kejadian berkata waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Adam ditaruh di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, betul. Karena memang pekerjaan dia adalah untuk memelihara Taman Eden. Sama itu juga dalam kehidupan saya dan saudara bahwa kita dipercayakan untuk memelihara kehidupan. Nah, hal yang akan saya bahas pada kesempatan pada pagi hari ini berbicara mengenai responsibility. Saya teringat dengan 10 perintah Tuhan di Keluaran pasal yang ke-20. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Ada 3 bagian, ada 3 hal yang mau saya bagikan buat saudara. Ada 3 prinsip yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu udah memberkati kehidupan saya. Dan saya akan terus jaga mengenai prinsip responsibility ini. Dan saya mau sharing buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai ke-17. Itu berbicara mengenai 10 perintah Tuhan. Ya, kisah yang familiar, sebuah hal yang sangat familiar. Sangat hal yang sering banget untuk kita dengerin, apalagi kalau Bapak Ibu masuk dalam sekolah minggu. Hal ini menjadi hal yang sangat mendasar. Yang pertama, responsibility yang pertama, itu ditulis di Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 dan ada 10 perintah Tuhan. Saya bagi itu dengan perintah yang nomor 1 sampai dengan perintah yang nomor keempat. Jadi responsibility atau tanggung jawab pertama yang harus kita lakukan adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tanggung jawab saya sebagai pribadi kepada Tuhan. Minggu lalu Pastor Daniel Yosafat juga udah bicara mengenai ini. Responsibility kita kepada Tuhan. Itu yang paling pertama. Perintah nomor 1 sampai dengan yang keempat. Itu berbicara mengenai tanggung jawab kita kepada Tuhan. Itu prinsip yang paling pertama dalam kehidupan. Dan yang Pastor kemarin bagikan juga bahwa hubungan kita dengan Tuhan. Itu adalah tanggung jawab saya secara pribadi. Bukan diturunkan dari orang tua saya, bukan didapat dari nenek saya, tapi itu diturunkan secara pribadi. 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Itu adalah kata-kata terakhir Daud. Sebelum Daud kemudian berpulang kembali ke rumah Bapa di sorga, dia memberikan kata-kata wasiat untuk anaknya Salomo.
Dan kata-kata ini udah berbicara banyak buat saya. Udah saya pegang udah sejauh lama. Dan yang menarik adalah gini, Daud adalah raja terbesarnya Israel. Dia adalah salah seorang raja yang terhebat. Dan cuma ada 2-3 orang di Alkitab yang ditulis berkenan kepada Tuhan. Daud, ya salah satu yang ditulis berkenan kepada Tuhan. Henok berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah Yesus Kristus. Cuma ada 3 orang yang punya kategori di label berkenan kepada Tuhan. Dan salah satunya adalah Daud. Dan Daud berikan wasiat ungkapan terakhir buat anaknya Salomo untuk mereka suksesi, untuk Salomo meneruskan menjadi seorang raja Israel. Daud tulis di 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan yang dia tulis adalah gini, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudara bayangin, raja terbesar Israel. Di dalam kerajaannya Israel memperoleh kejayaan pada saat itu. Dan intisari dari perjalanan kehidupannya Daud, ditulis di kata-kata terakhir dia kepada Salomo. Dia cuma bilang begini, kenallah Allahnya ayahmu. Jadi Daud orang yang berkenan kepada Tuhan, memberikan sebuah guidance, memberikan sebuah petunjuk, memberikan sebuah jalan hidup untuk supaya Salomo mengikuti seperti Daud mengikuti Tuhan adalah gini, kenallah Allahnya ayahmu. Dia nggak bilang untuk kenallah bagaimana teknik untuk berperang, teori untuk berperang, kenallah semuanya bagaimana caranya memimpin kerajaan, enggak. Tapi hal pertama yang Daud bicarakan, hal yang menjadi intisari kehidupan Daud adalah kenallah Allahnya ayahmu. Jadi Daud sedang memberikan sebuah hal dalam kehidupan Salomo begini, hubungan Salomo dengan Tuhan adalah tanggung jawabnya Salomo. Kenallah Allahnya ayahmu. Seperti Daud mengenal Tuhan, demikian juga Daud kepengen Salomo mengenal Tuhan. Karena saudara perlu mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ingin mengenal dan dikenal secara personal. Caranya Tuhan, saya mengenal Tuhan berbeda dengan caranya ayah saya mengenal Tuhan. Demikian pula caranya saya dalam perjalanan saya untuk mengenal Tuhan akan berbeda dengan caranya anak saya mengenal Tuhan. Tuhan ingin dikenal secara personal, secara pribadi. Makanya responsibility pertama yang harusnya kita buat adalah responsibility kita kepada Tuhan. Tanggung jawab kita pribadi secara pribadi kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata gitu. Hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu hukum yang pertama. Dan yang terutama. Dan itu adalah hal yang menjadi responsibility, tanggung jawab kita sebagai manusia yang ada dalam kehidupan. Responsibility kita yang pertama adalah responsibility kita kepada Tuhan. Dan seringkali adalah begini, waktu kita semasa belum COVID ini mulai, seringkali kita berkata bahwa kita sibuk dengan kehidupan yang ada. Ya mengertilah kalau ada yang kerja di Jakarta di luar kota harus bangun pagi kemudian pulang sampai malam. Seringkali kita berkata bahwa kita nggak punya waktu. Aduh Tuhan, kalau untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk duduk diam mendengarkan Tuhan, untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, kelihatannya nggak mungkin. Kenapa? Karena kita sepertinya dikejar-kejar waktu. Karena sepertinya nggak ada waktu. Kenapa? Karena kita udah sibuk dengan pekerjaan. Tapi beberapa bulan terakhir ini dengan keadaan yang ada, COVID yang ada yang mengharuskan kita ada di rumah. Kalau kita berkata bahwa waktu kita ada bekerja di rumah, kita ada di rumah, kemudian kita juga nggak memiliki untuk Tuhan, itu punya pengertian begini. Bukan karena kita nggak memiliki waktu untuk Tuhan, tapi karena Tuhan nggak ada dalam prioritas yang utama dalam kehidupan. Itu menjadi sebuah permasalahan dalam kehidupan. Kalau Tuhan nggak jadi prioritas yang utama dalam kehidupan, kalau Tuhan Yesus nggak jadi prioritas yang utama dalam kehidupan, di 10 perintah Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti ada Allah lain yang sedang kita ikutin. Ada Allah lain yang sedang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Dan kalau ada Allah lain yang ada dalam kehidupan kita, sukar untuk kehidupan kita berjalan dalam jalannya Tuhan, dalam berkatnya Tuhan, dalam perkenanannya Tuhan. Makanya responsibility kita sebagai manusia yang paling pertama adalah responsibility kita kepada Tuhan. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya, saudara boleh bandingin aja, saudara boleh bayangin aja, kemudian boleh kemudian untuk diumpamakan aja. Kalau saya misalnya udah memiliki janji dengan teman saya untuk kemudian ketemu jam 12 siang. Untuk ketemu ya sekedar untuk makan siang kemudian ngobrol. Kemudian tiba-tiba bos saya pada saat yang sama berkata bahwa jam 12 siang bos saya akan kepengen untuk ketemu dengan saya. Nah siapa yang harus kita pilih? Apakah kita akan pilih tetap makan siang dengan teman kita atau kita akan ketemu kepada bos kita? Ingat loh, keputusan yang kita ambil itu menggambarkan prioritas hidup kita. Kalau saudara berkata prioritas kita adalah bos kita, makanya yang kita akan dahulukan adalah bos kita. Dan memang seharusnya adalah bos kita. Kenapa? Karena dia yang mempekerjakan kita kok.
Dia yang membuat kita memiliki nafkah kok. Dia yang memberi kita gaji kok. Dia yang memberi kita penghasilan kok. Harusnya itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Harusnya kalau Tuhan udah bilang, kalau dia kepengen untuk ketemu kita, harusnya prioritas utama adalah dia. Bukannya yang lain. Remember, keputusan kita akan selalu menggambarkan prioritas dalam kehidupan kita. Responsibility yang pertama adalah responsibilitas kita kepada Tuhan. Yang saya suka temukan dan saya suka alamin adalah yang lucu kayak begini. Kita nggak pernah tanya Tuhan. Kalau kita mau memutuskan sesuatu, kita nggak pernah tanya Tuhan, kita nggak pernah konsultasi sama Tuhan, nggak pernah duduk untuk berdoa, tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan waktu kita berada dalam persoalan, kita ngambil keputusan dengan begitu aja. Kemudian ketika kita mentok berhadapan dengan kesulitan, orang pertama yang disalahin adalah selalu Tuhan. Buat saya itu konyol, dan itu saya alamin sih. Bukan sekedar Bapak Ibu aja, tapi kita juga alamin. Ketika kita nggak minta petunjuk Tuhan, kemudian kita memutuskan segala sesuatu, dan ketika bentrok yang kita salahin duluan kan Tuhan. Harusnya itu nggak terjadi dalam kehidupan kita waktu kita memiliki prioritas Tuhan yang sebagai tanggung jawab kita yang pertama. Remember loh, hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang sangat-sangat penting, hubungan yang sangat mendasar dalam kehidupan. Tanggung jawab yang pertama yang harus kita buat adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Makanya di 10 perintah Tuhan, dari nomor 1 sampai nomor 4 itu selalu berbicara mengenai hubungan yang vertikal, hubungan dengan Tuhan. Dan itu adalah menjadi dasar dari kehidupan kita semua. Yang kedua, tanggung jawab kita yang kedua itu sebenarnya dituliskan dalam perintah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Responsibility kita yang kedua, setelah kita memiliki responsibility tanggung jawab pertama kepada Tuhan, yang kedua adalah tanggung jawab kita buat keluarga. Dengan semua hal yang ada sampai dengan hari ini, dengan COVID yang ada yang mengharuskan kita semua ada di rumah aja. Yang terjadi pada saat ini harusnya adalah ini. Yang hal positif yang saya dapatkan adalah gini. Sepertinya Tuhan sedang memaksa kita semua untuk kembali ke rumah. Betul, karena rumah adalah di mana kehidupan berawal dan kehidupan akan berakhir di rumah. Saya dikasih tahu waktu itu, nggak ada satupun kesuksesan besar di dunia yang bisa menggantikan kegagalan dalam keluarga. Hubungan tanggung jawab kita dalam keluarga itu menjadi responsibility kita yang kedua, yang harusnya setiap manusia ikutin, yang harusnya setiap kita lakukan. Responsibility kita kepada keluarga. Betul bahwa semua kita kan lahir dari keluarga, semua kita kan berasal dari keluarga. Dan dengan semua hal yang ada sekalipun, semua kita sekali lagi kembali ke keluarga. Bahkan saudara perlu ingatin, gereja yang paling awal, yang paling mula-mula, itu bentuknya keluarga. Karena waktu zamannya Abraham kan gak ada gereja, gak ada gedung gereja, gak ada sinagog, gak ada apa. Tapi mereka beribadah dalam keluarga. Saya meyakini buat saya secara pribadi, Tuhan sedang membawa kita kepada hal yang paling esensi dari kehidupan, yaitu keluarga. Bahwa keluarga adalah apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara loh. Tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu tanggung jawab yang kedua yang penting mengenai keluarga. Bahwa kita semua bertanggung jawab pada keluarga kita. Mengerti? Saya seorang pengerja. Seringkali kita juga sibuk dengan semua pekerjaan kita. Berapa banyak kita juga bilang, ya kita akan bekerja untuk menafkahi keluarga. Betul, saya setuju. Memang itu apalagi panggilan kita sebagai suami. Panggilan kita sebagai seorang ayah untuk memberi nafkah buat keluarga kita. Tapi saudara perlu mengerti loh, bahwa kita nggak dipanggil untuk sekedar memberi nafkah, mencari nafkah. Mencari nafkah itu bukan sekedar untuk menyediakan materi doang buat keluarga. Mencari nafkah juga punya pengertian bahwa kita hadir dalam kehidupan keluarga kita. Bukan sekedar materi yang diberikan buat anak kita, betul kita memerlukan uang. Betul kita memerlukan semua yang kita butuhkan untuk bayar segala sesuatu, tapi ada hal yang lebih penting daripada sekedar itu. Anak kita bukan sekedar butuh uang, anak kita juga butuh kasih sayang. Anak, istri, semuanya, keluarga, apalagi keluarga dekat kita adalah betul mereka membutuhkan sesuatu supaya dapur tetap ngebul. Tapi di atas semua itu ada jauh yang lebih penting bahwa mereka membutuhkan kehadiran kita. Sebagai suami, sebagai seorang ayah, itu adalah tanggung jawab kita dalam keluarga. Tanggung jawab dalam keluarga bahkan itu yang Tuhan inginkan dalam 10 perintah Tuhan. Itu adalah perintah yang kedua. Supaya kita juga memiliki tanggung jawab dalam keluarga. Kita sebagai pria, sebagai suami, sebagai ayah, kita gak dipanggil untuk sekedar menyediakan waktu untuk keluarga. Tapi juga untuk bukan sekedar menyediakan nafkah untuk keluarga, tapi juga untuk menikmati waktu-waktu tersebut dengan keluarga. Kalau saudara bekerja dari Senin sampai ketemu Senin, kapan saudara bisa nikmatin waktu saudara bersama dengan keluarga? Gak mungkin kan?
Dan remember loh, Tuhan memberikan kita seorang hakim yang adil, sebuah hakim yang adil yang disebut dengan waktu. Dan saudara gak akan pernah bisa kembalikan waktu. Gak akan pernah. Miliki prioritas. Yang kedua, tanggung jawab kita kepada keluarga. Hal praktisnya, dengan semua hal yang ada, dengan semua hal yang kejadian seperti kayak begini, coba luangin waktu untuk berdoa bersama dengan keluarga as a family. Merenungkan waktu membaca firman Tuhan, yes, as a family. Karena kita punya sebuah perkataan bahwa gini, family that prayers together always stays together. Keluarga yang berdoa bersama-sama akan selalu terikat sama-sama sebagai sebuah keluarga. Luangkan waktu praktek ini berdoa bersama dengan istri dan anak-anak. Dan saya nggak tahu kapan saudara terakhir untuk melakukan hal itu. Dan jangan-jangan sebuah hal positif yang Tuhan inginkan juga dengan semua keadaan yang ada untuk kita belajar untuk kembali lagi pada hal yang paling mendasar. Berdoalah bersama dengan istri dan anak saudara. Berdoalah dengan keluarga saudara. Mulai baca Alkitab sama-sama. Renungin Alkitab sama-sama. Ya, bermain bersama-sama. Betul, main sama-sama juga boleh. Ya, memang itu bagian dari keluarga. Ya kalau saudara mau nonton sama-sama. Boleh, gak masalah kan, gak ada yang berdosa tentang hal kayak begitu. Tapi do it as a family. Karena itu adalah responsibility kita kepada Tuhan. 1-4 tanggung jawab kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah tanggung jawab kita kepada keluarga. Mazmur 127 ayat yang ke-1 berkata begini. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bahkan Tuhan aja memiliki keinginan untuk membangun rumah kita. Tanggung jawab kita yang kedua, yang berbicara mengenai keluarga, izinkan Tuhan juga berada dalam keluarga kita. Izinkan kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai orang tua. Dalam waktu-waktu yang kita pakai sering ada di rumah ini, izinkan Tuhan juga ada di sana gitu. Lewat semua hal yang kita kerjakan, mau saudara masak sama-sama, main sama-sama, berdoa sama-sama, izinkan Tuhan juga tetap hadir di sana dan Dia kepengen untuk hadir di sana. Dan tanggung jawab itu munculnya dari saya. Ya, tanggung jawab itu muncul dari kehidupan kita semua. Tanggung jawab kita secara pribadi kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab kita kepada keluarga. Yang nomor 3 adalah begini. Di perintah nomor 6 sampai ke ayat ke-10 itu berkata begini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Yang ketiga, yang pertama kita dengar bahwa responsibility kita yang pertama, tanggung jawab kita yang pertama adalah kepada Tuhan. Yang kedua adalah tanggung jawab kita kepada keluarga. Itu adalah hal yang paling penting. Yang penting juga yang ketiga adalah tanggung jawab kita, responsibility kita kepada sesama. Karena di perintah nomor 6 sampai nomor 10 itu berbicara mengenai hubungan kita dengan sesama loh. Dan saudara perlu ingat, Tuhan gak bawa kita ke dunia hidupnya cuman buat diri kita sendiri. Selalu Tuhan bawa kita ke dunia hidupnya untuk selalu buat orang lain. Abraham pertama kali menerima janji Tuhan cuma berkata gini, oleh Abraham segala kaum di muka bumi akan diberkati. Bahkan kita mengenal istilah ini, diberkati untuk memberkati. Yang ketiga adalah responsibility kita kepada sesama. Apalagi hari-hari ini. Saya harus bicara buat saudara. Terbuka begitu banyak ribuan, jutaan pintu kesempatan untuk kita tolong sesama kita manusia. Untuk kita tolong orang-orang yang lain yang ada di luar kehidupan kita. Yang ada di luar keluarga kita. Kenapa? Karena memang kita ada di sini loh. Ini 10 perintah Tuhan berbicara. Yang ke-6 sampai yang ke-10 berbicara mengenai bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Ada begitu banyak pintu kesempatan yang sekarang terbuka dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk menolong yang begitu banyak orang yang ada di luar sana. Ini waktu yang tepat untuk menolong sesama kita. Kita diberkatin untuk memberkati. Dan jadilah sebuah sungai. Jangan jadi sebuah reservoir. Jangan sekedar jadi seperti sebuah tempat penyimpanan air. Sungai itu mengalir loh. Dan dimanapun Alkitab berkata bahwa kita jadilah seperti sebuah sungai. Bukan seperti sebuah gentong yang gak mengalir kemana-mana. Atau sebuah selokan yang gak mengalir kemana-mana. Kenapa ada satu laut yang disebut dengan laut mati? Karena laut itu gak mengalir kemana-mana. Makanya disebut mati. Kenapa? Gak ada makhluk hidup yang bisa hidup di dalamnya mati. Kalau kehidupan kita hanya terfokus kepada diri kita, bukan kepada orang lain, kehidupan kita hanya melulu berbicara mengenai saya, dan saya, jangan-jangan kita sedang bergerak mendekati kematian kita. Hidupan yang Tuhan inginkan adalah kehidupan yang mengalir bagi orang lain. Beberapa waktu yang lalu saya nonton berapa kali waktu almarhum Glenn Fredly lagi konser. Dia selalu berulang kali, beberapa kali dia bicara sebuah pesan yang sangat bagus yang harusnya itu didengar dan harus dilakukan oleh kita anak-anak Tuhan. Dia selalu berkata gini, kemanusiaan tidak mengenal agama.
membagi berkat, berbuat baik, nggak mengenal suku, agama, ras, dan antar golongan. Enggak. Kita nggak berbuat baik kepada orang kemudian lihat KTP agamanya. Enggak. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Anak-anak yang Tuhan yang menerbitkan matahari baik bagi mereka yang berdosa maupun bagi mereka yang nggak berdosa. Kita menolong orang karena Tuhan kita baik, makanya Dia inginkan kita juga menolong orang karena kita sedang memiliki Bapa yang baik. Remember, ingatlah, waktu kita membagikan kebaikan buat semua orang, Alkitab berkata gini, demikianlah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Matius pasal 5, dan memuliakan Bapa yang di surga. Waktu kita berbuat baik, Bapa kita sedang menggambarkan karakter gambaran dari Bapa kita di surga. Yang ketiga adalah tanggung jawab kita kepada sesama. Saya suka di Amsal berkata, loh sekarang kan lagi susah banget. Semuanya susah, ada begitu banyak usaha yang sedang udah mulai kolaps, sudah mulai tenggelam, ada begitu banyak orang yang susah. Tapi karena usahanya susah, karena mungkin kesulitannya sedang ada, bukan berarti kita bernahan kebaikan kita untuk kita lakukan buat orang lain. Ada satu firman Tuhan dari Amsal 11 ayat ke-24 berkata gini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya suka sebuah tulisan dari The Message berkata gini, the world of the generous gets larger and larger, the world of the stingy gets smaller and smaller. Dunia atau lingkup kehidupan orang yang murah hati, itu lingkup kehidupannya menjadi semakin besar dan semakin besar. Tetapi sebaliknya, lingkup kehidupan orang yang pelit, kehidupannya akan menjadi semakin kecil. Kalau saya kepengen hidup saya menjadi besar. Dan waktu saudara membagikan bertanggung jawab kepada sesama dengan memberi berkat buat mereka, menolong mereka, berdoa buat mereka, menolong mereka, apapun juga yang saudara buat, untuk kita menolong mereka, kehidupan kita sedang diperbesar. Dan waktu kehidupan kita semakin diperbesar, Tuhan akan memberikan berkatnya lebih kepada kita. Dan bukan sekedar itu, waktu Tuhan berikan berkatnya buat kita, Tuhan juga tahu kita bukan orang yang memakai berkat itu untuk kepentingan kita, tapi memakai berkat itu untuk kepentingan orang lain. Ingatlah, waktu kebaikan itu kita bagikan buat orang lain, di sanalah kehidupan kapasitas kita sedang diperbesar oleh Tuhan. Responsibility kita yang ketiga adalah responsibility kita kepada sesama kita, kepada orang-orang yang sedang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Ingat, prinsipnya cuma satu. Urutannya dengan sangat jelas. Responsibility yang pertama adalah kepada Tuhan, tanggung jawab saya kepada Tuhan, pribadi saya kepada Tuhan. Yang kedua adalah tanggung jawab saya kepada keluarga, orang-orang yang dekat dengan saya, orang-orang keluarga saya. Yang ketiga adalah tanggung jawab kita kepada sesama kita. Tanggung jawab kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dan saya harus beritahu, waktu saudara menaburkan kebaikan pada kehidupan orang-orang, mereka akan melihat bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Mereka akan melihat gambarnya Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih dalam kehidupan kita semua. Saya akan akhiri dengan sebuah menjadi perenungan saya selama beberapa hari ini, selama mempersiapkan kemah khotbah ini, sambil kita berbicara mengenai responsibility. Jangan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan hidup kita. Karena itu yang perintah Tuhan yang nomor 6 sampai nomor 10 itu berbicara mengenai sama. Jangan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan hidup kita. Sebaliknya, manfaatkan hidup kita untuk kepentingan orang lain. Sekali lagi, jangan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan hidup kita. Tetapi sebaliknya manfaatkan hidup kita untuk kepentingan orang lain. Responsibility kita, satu kali nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita akan apa yang sudah Dia berikan kehidupan di dunia ini. Dan saya mau untuk kita dipanggil sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan cuma berkata, sabas, baik, karena good and my faithful servant. Sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia, karena kita sedang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Responsibility kita yang pertama, sekali lagi responsibility kita kepada Tuhan. Yang kedua, responsibility kita kepada keluarga. Yang ketiga adalah responsibility kita kepada sesama. Jangan tahan kebaikan yang kita berikan buat orang lain. Jangan. Walaupun keadaannya sulit, percayalah. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu bahwa waktu kita memberi dan menyalurkan berkat itu keluar dari kehidupan kita, Tuhan akan memberikan yang lain dalam kehidupan kita semua. Waktu kita berani untuk memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, Tuhan akan memberikan apa yang tidak kita miliki ke dalam tangan kita. Jangan, sekali lagi, kalau Tuhan kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, Tuhan akan memberikan apa yang tidak kita miliki kepada tangan kita. Karena Dia tahu kita anak-anaknya bukan anak-anak yang pelit, kita adalah orang-orang yang generous. Marilah responsible, bertanggung jawablah pada kehidupan kita, dan itu harus dimulai dengan sekarang. Harus dimulai dari kehidupan kita sebagai pribadi, kemudian kepada keluarga, dan juga kehidupan kepada sesama. Mari kita datang pada Tuhan.
sebelum kita akhiri kebaktian ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada pagi hari ini. Engkau sudah berbicara buat kami, biar kiranya firman-Mu akan menerangi, firman-Mu akan meneguhkan, firman-Mu akan memberikan jawaban bagi kami semua, pribadi lepas pribadi yang hadir, dimanapun kami berada pada saat ini, di mobil, di rumah, di kantor, dimanapun juga kami yang mendengarkan. Pada saat ini Tuhan, biar aku percaya bahwa Engkau tetap sama akan memberikan jalan keluar, akan memberikan pengharapan, akan memberikan harapan yang baru. Berbicara buat kami memiliki responsible, kami memiliki tanggung jawab pribadi kepada Tuhan, kami memiliki tanggung jawab pribadi kepada keluarga kami memiliki tanggung jawab pribadi juga buat sesama-sama kami yang ada di luar. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Berbicaralah buat kami, Kau akan menolong pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kami menyerahkan diri, kami mengucap syukur. Amin. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang nonton, teman-teman saudara yang lagi nonton, yang lagi dengar akan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kalau ada di antara saudara yang mungkin sudah berjalan jauh daripada Tuhan. Tuhan itu serius waktu dia berkata dia mengasihi kita. Tuhan itu serius dan dia buktikan keseriusannya dengan mati di kayu salib. Kalau Bapak Ibu udah mulai jauh daripada Tuhan, udah mulai bergerak jauh daripada Tuhan pagi hari ini, kalau saudara mau mengambil keputusan, kalau Bapak Ibu mengambil keputusan untuk terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kehidupan saudara secara khusus, mari kita berdoa sama-sama. Ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini setelah mendengar firman-Mu, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah Raja dalam kehidupan saya. Saya tahu saya berdosa dan saya juga tahu bahwa kasih Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan saya. Terimalah saya sebagai anak-Mu. Pada pagi hari ini saya menyerahkan hati kehidupan saya sepenuhnya untuk dikuasai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya menjadi orang yang baru. Saya menjadi manusia yang baru karena saya percaya bahwa Tuhan memiliki masa depan yang luar biasa dalam kehidupan saya semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ini, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri kebaktian ibadah pada hari ini. Dan saudara perlu mengerti bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kita. Yang lain boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Dan dia janjinya, dia adalah setia dan adil, dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Bahkan ketika orang yang mungkin terdekat dengan kita, orang-orang yang dekat dengan kita meninggalkan kita, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kalau Bapak Ibu mau bangkit berdiri boleh. Kalau Bapak Ibu datang, hadir di ini nonton dengan keluarga, boleh gandeng tangan mereka, keluarga tentunya, yang udah cuci tangan dengan bersih sepertinya, yang ikutin apa anjuran pemerintah. Sama-sama, datang sama-sama sebagai sebuah keluarga, atau datang juga ada keluarga yang lain, mari datang sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau tetap Tuhan yang setia dan adil dalam kehidupan kami semua. Kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami tahu Tuhan selalu menjaga kehidupan kami. Ampuni kalau kami seringkali dikecohkan, dialihkan pandangan kami dari Tuhan, kemudian kami melihat pada masalah kami, tapi pada pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kami butuh Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Mari tuntun kehidupan kami, tuntun kami secara pribadi, tuntun anak, tuntun istri, orang tua, adik, kakak, anak, semuanya Tuhan. Kau akan menuntun seluruh kehidupan kami semua. Berjalanlah bersama dengan kami, karena kami tahu waktu kami berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan menyediakan jawaban, pengharapan, jalan keluar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Mari kita mengangkat tangan kita sama-sama sambil kita datang pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara bisa pulang, saudara bisa beraktivitas dengan mengetahui bahwa Tuhan berserta menyertai kehidupan kita 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semua. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, oleh karena itu mari berfikirlah, percayalah kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Berfikirlah sebagai orang yang menang, berkata-katalah sebagai orang yang menang, bertindaklah sebagai seorang pemenang, hiduplah sebagai seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saya dan saudara. Dalam nama Yesus. Amin.